Sumatera Barat itu susah sumber daya alamnya misalnya. Ada nama daerah sulit air, susah airnya. susah airnya. Akhirnya banyak orang sulit air itu merantau ke seluruh dunia dan rata-rata mereka kaya. Bahkan mereka punya gedung di Jakarta sampai ke Australia, luar negeri. Jadi kadang-kadang kesulitan itu membuat orang menjadi kuat. Pressure yang tinggi orang menjadi lebih tahan banting. Itu satu. Kedua juga mungkin di Sumatera Barat itu di Minang itu kan yang mendapat warisan itu kan perempuan. Yang laki-laki ini kan nggak dapat. Terpaksa merantau kita. Nah, itu mungkin jadi salah satu juga Pak. Laki-laki nggak ada itu. Jadi itu salah satu juga mungkin salah satu. Saya nggak tahu benar apa tidak. Tapi karena di Padang itu begitu. Akhirnya banyak merantau. Itu makanya orang Padang itu terkenal merantaunya. Kemudian ada pepatah, karantau Padang dulu, Babua Baguno Balu. Karantau bujang dahulu, karena di rumah belum Baguno Balu, artinya belum berguna. Jadi memang kalau di Minang tuh kalau nggak merantau tuh malu, karena dianggap nggak punya pengalaman, hanya diketek ibunya aja gitu ya. Jadi malu kalau tidak merantau. Jadi ada semacam budaya orang Minang tuh kalau merantau tuh bangga. Malah kalau nggak merantau diejek-ejek sama kawan-kawannya. Jadi itu salah satu, dan juga mungkin faktor agama ya. Kenapa orang Minang tuh lebih suka entrepreneur? Mungkin orang Minang itu punya karakter egaliter yang tinggi. Lebih baik saya jadi pedagang saja, nggak mau jadi anak buah disuruh-suruh. Karena orang Padang tuh prinsipnya yang memimpin tuh hanya satu ranting, dilakukan cuma satu langkah. Jadi hierarkinya nggak tinggi. Ya makanya orang Padang tuh lebih banyak jadi pedagang karena dia merasa bebas, independen, nggak mau disuruh-suruh. Itu salah satu faktornya. Dan mungkin dalam agama kita kan kata Nabi 90% sukses itu kan dari perdagangan. Jadi tukang berdagang paling halal daripada pejabat. Ini jadi pejabat.